Selamat siang, kembali lagi bersama program podcast kita, konspirasi, inovatif, transparan, dan aksi. Baik, pada siang ini kita akan membahas program pemerintah yang sangat luar biasa, yaitu makan bergizi gratis. Pada kesempatan ini kita akan kedatangan para guru-guru hebat yang akan berbagi pengalaman tentang program makan bergizi gratis terhadap pencapaian pembelajaran siswa sekolah dasar. Selamat datang Pak Sahlan. Selamat datang Pak Ari. Ya, silakan duduk Pak Ari. Mas Sahlan. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang paling ujung. Saya ulang kembali bahwa Bapak dari narasumber yang akan membahas tentang MBG di sekolah yang berada di Pulau Walimandan. Sebelum saya memulai, perkenalan dulu. Yang paling ujung atas nama Bapak Ari, dan yang samping kiri saya Bapak Sahlan. Terima kasih Bapak Ari, Bapak Sahlan, karena sudah memenuhi undangan kami. Kami berharap apa yang akan disampaikan nanti akan menjadi motivasi, inovasi, transparansi untuk sekolah yang mendapatkan bantuan makan bergizi gratis. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai dari hal-hal positif saja ya. Begini Pak Ari, menurut Bapak, apa saja dampak positif yang paling terasa dari makanan bergizi gratis ini di tingkat sekolah dasar, dan apa dampaknya untuk masyarakat, terutama di Pulau kita ini? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Arif tentang makanan bergizi di wilayah kita di kabupaten, khususnya di Kabupaten Pulau Walimandan, ini sangat setuju dengan apa yang disampaikan. Tapi sedikit saya menambahkan penjelasan dari Bapak Arif tadi ini, bahwa dampak positif dari adanya program pemerintah itu yaitu makanan bergizi, yaitu peningkatan kesehatan dan fokus belajar anak. Ya, dalam hal ini artinya tadinya mungkin anak-anak kita berangkat dari rumah, dia cuma sarapan ala kadarnya, mungkin karena faktor orang tua, kesibukan orang tua lah, banyak hal sehingga anak-anak kita kurang fokus untuk belajar karena mungkin gizi yang tidak seimbang. Dengan adanya program pemerintah ini, alhamdulillah, kami ucapkan kepada pemerintah yang telah meluncurkan program ini di khususnya lingkungan pendidikan. Dengan dalam hal ini anak-anak merasa nyaman lah, mungkin karena adanya program ini. Anak-anak, saya akan ke sekolah ini, mungkin tidak tahu apa minum apa lagi yang akan kira-kira ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi lokal, itu dampak positif. Artinya di sini pemberdayaan ekonomi lokal di setiap daerah itu mungkin ada usaha-usaha kecil. Jadi pihak dari dapur MBG ini akan memberdayakan warga lokal, misalnya dari nelayannya, dia beli ikan dari nelayan langsung, kemudian dari sayur-sayuran dari petani langsung, dan UMKM. Ya, jadi maka hiduplah suasana di situ, maka ekonomi di sekitar situ akan berjalan. Yang ketiga, edukasi gizi jangka panjang. Artinya di sini mungkin program ini baru berjalan beberapa bulan ya, tetapi dengan belum berdampak untuk saat ini. Tetapi untuk jangka panjangnya akan kelihatan nanti itu, bahwa di generasi mendatang akan muncul generasi milenial, generasi yang hebat karena adanya pemenuhan gizi yang seimbang. Begitu Pak. Sangat mencerahkan Pak ya. Namun setiap program besar ini pasti ada tantangan. Menurut Bapak Ari, apa
yang Bapak lihat sebagai sisi negatifnya Pak ya, atau ya pertanyaan serius lah dari MBG yang perlu kita waspadai Pak, yang seperti apa itu Pak ya? Jadi yang namanya sisi negatif pasti ada, sisi positif ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sahnal. Namun sisi negatif yang perlu kita hindari ialah membangun hubungan komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa di rumah. Karena kenapa? Karena di sekolah itu ada menu MBG. Sebelum kita berangkat ke sekolah untuk menikmati hidangan menu MBG, ada kita juga makan di rumah. Nah, jangan sampai terjadi reaksi prima karena makanan yang berlawanan. Seperti saya kasih contoh misalnya setelah makan makanan yang berlemak atau makan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, lalu kita tiba-tiba tiba di sekolah lalu mengonsumsi minuman-minuman yang bersoda, itu bisa merusak pencernaan kita sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif seperti keracunan dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi setelah itu terjadi pasti akan berdampak pada program-program pemerintah itu sendiri. Ya, betul sekali Pak, betul. Ya. Betul Silakan sekali. mungkin masih ada lanjutan dari pasangan. Ya. Bagaimana dengan Bapak Sahnal? Ada masukan lagi untuk kami ini? Terima kasih. Saya ucapkan kepada narasumber ini sudah memberikan dampak yang penjelasan yang sangat luar biasa, termasuk kepada Bapak yang memberi kesempatan kepada saya. Ya. Di sisi negatifnya di sini bukan berarti sangat berdampak, tapi ada pengaruh sedikit. Sisi negatif di sini artinya dengan adanya program pemerintah ini mungkin akan sedikit dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil untuk Ya, khususnya jajanan makanan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, betul sekali. Nah, artinya di sini di awal-awal sebelum ada kegiatan ini ada kegiatan dari usaha kecil ini untuk menjajakan makanannya di sekitar sekolah. Tapi dengan adanya program ini, mungkin anak-anak lagi tidak terlalu berpikir untuk belanja. Ya. Nah, tetapi tidak usah kita khawatir dengan hal ini karena kita punya solusi untuk itu. Artinya bagaimanalah pihak pengelola kita libatkan mereka dalam mungkin kalau memang dia harus kita libatkan dalam pengadaannya sehingga dia tidak langsung merasakan bagaimana dampak dari ini karena mereka tetap punya asupan atau pekerjaan untuk bekerja sama dengan pihak pengelola MBG dalam melancarkan program ini. Oh iya, makasih Bapak Sahnal. Kalau kita lihat ya di daerah-daerah lain ada berbagai kasus yang dimana keracunan makanan. Jadi menurut Bapak tanggapan seperti apa solusi seperti apa yang perlu kita lakukan agar kejadian di Pulau Mandar ini tidak terdapat hal yang seperti di daerah luar itu? Nah, seperti yang saya katakan tadi Pak, bahwa kita harus membangun komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa. Karena hubungan yang harmonis antara sekolah dan orang tua siswa juga pengelola MBG ini akan membangun komunikasi yang intens sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saya kasih contoh tadi yang sebagaimana saya katakan bahwa terjadinya reaksi kimia dalam tubuh kita, yang kedua tentang kesehatan dan kebersihan makanan yang kita konsumsi, kita akan dari rumah lalu tiba di sekolah. Dan seperti itu Pak. Wah, terima kasih penjelasan. Oke, baik, terima kasih narasumber. Tadi sudah dijelaskan secara detail itu. Nah, kembali lagi di mana kita lihat proses makan bergizi gratis ini apakah mempengaruhi pembelajaran di sekolah atau apa saja dampak-dampak positif dalam pembelajaran pada saat MBG ini masuk di tiap-tiap sekolah. Jadi Ya. ada beberapa hal yang menjadi pengaruh yang kami rasakan di sekolah, dan kita bisa melihat di sekolah-sekolah. Salah satu pengaruhnya adalah meningkatkan peredaran siswa. Karena siswa berpikirnya bahwa kita akan mendapatkan program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan siswa pada pemenuhan gizi yang cukup. Dan mungkin masih ada dari pasangan, silakan. Apa ya?
Dari Pak Salam, dari mana Pak Salam? Oke, terima kasih. Ini penjelasan dari Pak Ari tadi ini sudah luar biasa. Ya. Tapi sedikit saya tambahkan bahwa program pemerintah ini diwujudkan ke sekolah-sekolah ini itu bagaimana anak-anak kita ini supaya bisa sehat. Dengan sehat, dengan punya energi, dengan punya kekuatan, maka untuk semangat untuk belajar sangat luar biasa. Jadi otomatis dengan dia sehat, dia punya energi, dia punya stamina, anak-anak kita akan semangat untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Tak lupa pula mungkin gurunya juga butuh asupan energi sehingga memberikan semangat kepada anak-anaknya, memberikan pelajaran. Gurunya juga tidak loyo-loyo seperti itu, maka ada semangat untuk memberikan kepada anak-anak kita juga seketika mau dia sudah sehat, stamina-nya kuat. Yang jelas di pikiran itu jernih. Jadi apa yang diberikan oleh gurunya itu bisa lebih mudah untuk diterima seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Sahanan, Bapak Ari. Dari timbul sedikit pertanyaan, bagaimana mengantisipasi apabila misalnya, ini contoh, misal apabila di sekolah Bapak misalnya EBG yang ada itu 120 box misalnya, tapi kan itu kan teruntur pada siswa. Nah, tetapi pada saat hari itu ada sekitar 15 siswa tidak hadir. Jadi sisa dari MBG itu mau dikemanakan Bapak? Bisa mungkin diberikan penjelasan Mungkin dari Bapak sedikit. Ya. Saya rasa bahwa ketika terdapat 100 lebih siswa dan ada beberapa yang tidak hadir, mungkin bisa dikonsumsi oleh teman-teman di sekolah, baik gurunya maupun stafnya. Biar tidak mubazir Pak ya. Oh ya, bagus juga. Ide yang Supaya gurunya juga sangat setuju dengan bisa menerima program yang dilaksanakan bahasa program ini. Ya. Apakah program MBG ini berdampak positif terhadap pencapaian belajar siswa Pak? Oh ya. Nah, siapa dulu? Pak Ari Mungkin Pak Ari yang salah. Oke, Terima kasih. Pak Salam saja ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang sudah berikan kepada saya Ya. mengenai dampak positif dari kegiatan pembelajaran melalui program MBG ini dari pemerintah. Saya rasa ini sangat luar biasa dampak positifnya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kembali saya ulangi ya, bahwa dampak positif dari ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini ada program pemerintah sehingga kita anak-anak ini terpenuhi asupan gizinya. Dengan terpenuhi asupan gizinya, maka anak-anak ini insya Allah akan cerdas, stamina kuat, tidak ada lagi lesu-lesu di kelas, sehingga apa yang kita sampaikan pembelajaran materi yang kita berikan itu akan diserap dengan adanya kesehatan. Tapi di mana saya dengar isu ini Pak ya, entah karena ini cuma isu, ada beberapa anak memang dia tidak menerima MBG itu, artinya tidak menerima, dia tidak ingin memakai karena kenapa? Takut keracunan. Jadi untuk mengatasi anak seperti itu bagaimana itu Pak ya? Oh, terima kasih. Karena alhamdulillah di daerah kita ini tidak ada terjadi seperti itu, khususnya di Pulau Mandar alhamdulillah tidak ada. Cuman dalam hal ini cuma isu ya, dan beredar di media sosial seperti itu. Tapi apa itu benar atau tidaknya kita belum tahu pastinya. Yang jelas di sini untuk memberikan pemakai kepada anak kita, mungkin kita butuh juga bagaimana di antara pihak dapur MBG dan pihak sekolah dan orang tua perlu melihat apa betul yang disajikan itu sumbernya dari mana, seperti apa, sehingga kita bisa memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa anak-anak ini makanan ini sehat dan bergizi. Kalau misalnya kita tidak jelas sumber dari mana, kita cuma menerima hidangan yang ada, kita tidak bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa ini sehat dan bersih. Ya, dalam hal ini juga kita mohon kepada pihak-pihak dapur, lembaga,
untuk melihat memodernisir waktu masak dan waktu konsumsi begitu. Karena sehingga mungkin kita perkirakan jam 10 atau jam 9 untuk konsumsinya ya minimal jam berapa lah yang kita gunakan untuk memasak ini, sehingga kita menghindari makanan-makanan yang basi seperti itu. Oh ya, terima kasih Pak Pasal. Bagaimana pendapat Pak Arif? Jadi kalau menurut kita bahwa pemerintah yang ada di Kalimantan ini sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu semua sudah dipikirkan dari awal. Maka dari itu saya lihat dari apa yang terjadi di lingkungan kita ini, ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau kendaraan, maka pemerintah mengatur tentang tempat di mana pengelola EBG tersebut. Karena kenapa? Ada wilayah-wilayah tertentu yang ada di Kabupaten Karawang yang sudah dijangkau oleh kendaraan kan, sehingga pastinya apa yang diantar dari dapur ke sekolah itu akan memakan waktu dan bisa menyebabkan kendaraannya tidak bisa tembus. Nah, program pemerintah ini bisa membagi dua wilayah dapurnya untuk memudahkan akses-akses sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh ya, terima kasih penjelasan yang sangat kooperatif ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sahlan, Pak Ari atas undangan yang kami berikan, dan kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.